Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi nahmaduhu wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, ibunya belum ada ya. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini, pagi menjelang siang kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, perkuliahan secara formal ya. Secara informalnya, ya studi itu kan minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai liang lahat, atau bahkan sekarang dari sejak dalam kandungan ya, dari sejak dalam kandungan. Oke. Kalau kita melihat relevansi kandungan sumber ajaran kita, sumber normatif ajaran kita barusan itu erat kaitannya dengan materi-materi, tema-tema atau topik-topik yang ada dalam ekonomi pembangunan dan perencanaan ini. Jadi ketika kita membaca, ya, mendengar, menemukan sumber-sumber normatif terkait dengan pendidikan misalkan, ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi itu bahwa proses pendidikan itu bahkan dimulai sejak dalam buaya. Ya, tentu saja hal itu menjadi sangat relevan dengan topik-topik atau tema-tema dalam ekonomi pembangunan. Jadi ketika kita jadikan IPM ya, HDI ya, Human Development Index, indeks pembangunan manusia itu menjadi pintu masuk apapun pembahasan dari ekonomi pembangunan dan perencanaan ini, maka semua aspek yang terkait dengan indeks pembangunan manusia itu menjadi relevan untuk kita bahas. Oleh karena itu, Ibu Bapak, dari awal saya sudah kirim bukunya Todaro Smith itu ya, bukunya Todaro Smith, dan ya alhamdulillah kita mendapatkan sumber gratisan yang untuk edisi terakhir itu. Jadi bagi Ibu Bapak yang belum sempat unduh, silahkan dilacak lagi WA group kita dari awal itu ya, dari awal perkuliahan kita, dan saya sudah kirimkan buku Todaro dan Smith yang edisi terakhir itu. Nah, ketika kita ketika kita melihat buku-buku Todaro yang sebelum 2020 itu baru bicara MDGs ya, baru bicara Millennium Development Goals. Karena SDGs itu kan baru dimulai 2015. Dan buku terakhir yang saya peroleh dan saya share ke Ibu Bapak itu di tahun 2013 kalau tidak salah ya, 2012-2013. Sehingga SDGs, Sustainable Development Goals, itu belum dibahas di buku-buku, termasuk di bukunya Todaro yang terbit sebelum 2015 itu. Nah, oke, Ibu Bapak bisa lihat kembali, bisa membandingkan kembali pra MDGs, kemudian masuk masa MDGs dan masuk masa SDGs. Ini di perkuliahan kemarin ya, di perkuliahan kemarin yang daring itu ya, yang saya hadir itu karena di beberapa pertemuan terakhir kan saya tidak bisa daring ya. Itu kita bisa membandingkan bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia itu terjadi di seluruh dunia. Jadi Bapak mohon di akhir-akhir perkuliahan formal ya, mohon diingat betul, mohon dipastikan betul bahwa indeks pembangunan manusia itu ada sejak manusia ada sebetulnya, ya itu. Hanya apakah itu dicatat atau tidak, kapan pencatatan itu dilakukan, nah itu yang jadi soal. Ibu Bapak boleh baca bukunya Pak Budiono ya. Bukunya Pak Budiono, Wapres mantan Wapres atau Wapres pada zaman Pak SBY itu, beliau menuliskan perekonomian Indonesia itu ya, ekonomi Indonesia bahkan sejak kedatangan Portugis ke Nusantara, ya.
Jadi urusannya urusan pencatatan. Jadi ketika pencatatannya ada, angka-angkanya muncul, maka analisis bisa dilakukan, ya. Analisis bisa dilakukan. Dan ketika kita melihat penjelasan di situ, bahwa apapun bentuknya, ya tentu saja ini sudut pandang sudut pandang pendekatan analisis, ya. Jadi ketika Portugis datang ke Indonesia kan, datang ke Nusantara itu kan sudut pandangnya kolonialisme, ya. Kalau kita lihat hari ini, tapi kalau kita lihat pada saat itu, ya seperti itulah bagaimana ekspansi wilayah, ya. Ekspansi wilayah menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi itu. Jadi ekonomi pembangunan dan perencanaan, jadi kalau kita jadikan IPM sebagai pintu masuk pembahasan dari EPP ini, ekonomi pembangunan dan perencanaan ini, maka prerequisite-nya adalah mikro makro itu, ya, mikro makro. Prerequisite-nya mikro makro, dan terutama di makro itu ada ekonomi internasional, dan ekonomi internasional itu kan dilakukan analisisnya pada saat terjadi pembentukan nation itu, ya, pembentukan nation, internation kan, internation itu, ya. Jadi sebelum terjadinya nation itu, ya kolonialisasi kan begitu, ya. Sebelum terjadinya nation itu adalah kolonialisasi. Oke, itu yang terjadi di dunia ini. Nah, ketika kita menghubungkan dengan dengan sumber-sumber publikasi yang menggunakan sudut pandang Islam, tentu saja kita memiliki bahan yang lebih dari cukup untuk mengembangkan narasi berdasarkan sudut pandang Islam itu. Karena Ibu Bapak, ekspansi dalam khazanah kajian Islamic Studies, ya, Ad-Dirasah Al-Islamiyah itu tidak dalam konteks kolonialisasi. Itu yang harus diingat, ya. Ekspansi itu tidak dalam konteks kolonialisasi. Oleh karena itu, ekspansi dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi futuh, ya. Fatah itu fathah mubina. Futuh itu kan membuka secara harfiah itu, ya. Ya kita boleh mengkritisi apa yang dilakukan oleh Islamisis, ya. Islamisis, orientalis. Sekarang kan konon orientalis itu tidak ada, ya. Kemarin ada seminar bedah buku hadis di mata orientalis di UIN Jogja itu. Sekarang itu mereka sendiri sudah tidak suka disebut sebagai orientalis, ya. Paling istilahnya adalah kajian Islam di kalangan sarjana barat, ya. Itu seperti itu, kajian Islam di kalangan sarjana barat, dan pendekatannya bisa pendekatan kawasan, ya. Jadi mereka mengkaji Asia Tenggara misalkan begitu. Nah, ketika di Asia Tenggara Islam itu mayoritas di beberapa negara, maka Islam dikaji dalam konteks kawasan itu, ya. Islam dikaji dalam konteks kawasan itu. Oke. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, apapun yang ada dalam sumber-sumber publikasi itu, jadi apalagi yang bagi Ibu Bapak yang sudah mulai oret-oret, ya, ingatlah waktu terus berjalan nih. Waktu terus berjalan, Januari Ibu Bapak boleh daftar atau mulai bertanya lah. Mulai bertanya boleh dari sekarang, ya, sebetulnya. Boleh bertanya kapan penjadwalan SUP itu, seminar usulan penelitian. Jadi bagi Ibu Bapak yang sudah dapat dosen walinya, ya, sudah dapat dosen wali, ada yang dosen walinya saya enggak? Halo? Ada yang dosen walinya saya? Atau jangan-jangan belum pada tahu dosen walinya siapa? Pak Dr. Lending kita, Prof. Dari angkatan ini tidak ada satupun yang dosen walinya saya? Sebentar, ini kita peserta berapa? Aduh, 11, ya. Peserta 11. Oke, jadi bagi yang dosen walinya saya, ada kayaknya, Bro. Kalau kelas B sepertinya nggak ada, Bro. Ya, oke. Jadi bagi yang dosen walinya saya, ya kalaupun nggak daring, kalaupun nggak luring, boleh daring, ya, Zoom daring gitu kan, perwalian, ya, perwalian. Yang dosen walinya saya itu silahkan menyiapkan bahan untuk perwalian itu.
Karena kan SUP itu kan harus ditandatangan oleh dosen wali, usulan SUP itu, ya harus ditandatangan oleh dosen wali. Baik, kita kembali ke materi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sudut pandang ekonomi pembangunan perencanaan dalam sudut pandang Islam itu ada corak tersendiri, ya ada corak tersendiri. Nah, titik temu dari apapun sudut pandang atau pendekatan itu, ketika kita berada dalam ruang ekonomi ini, titik temunya adalah pertumbuhan. Titik temunya adalah inequality, ya, ketimpangan. Pertumbuhan naik, ketimpangan naik tidak, gitu ya. Jadi di bukunya Pak Budiono itu sampai sampai eksplisit Pak Budiono mencantumkan istilah GDP untuk masa kolonialisme itu. Itu kan luar biasa itu ya. itu luar biasa memunculkan GDP pada masa kolonialisme. Sebatas data yang ada. Jadi ketika GDP dimunculkan pada masa kolonialisme itu, maka ada wilayah yang bisa kita partisi ketika analisis ekonomi itu dilakukan, ceteris paribus itu ya, boleh jadi dari ceteris paribus, boleh jadi dari ya mungkin ada istilah lain lah ya, istilah lain, bahwa variabel lain itu diabaikan. Variabel lain diabaikan, kita hanya fokus pada angka-angka yang membentuk informasi ya, yang kemudian bisa kita jadikan data untuk kita olah sebagai kue, ya mungkin tidak disebut sebagai kue nasional ya, kue wilayah saja, kue wilayah. Nah, kita boleh berasumsi bahwa pada masa kolonialisme itu inequality pasti tinggi ya, pasti tinggi. Karena yang terjadi adalah backwash effect secara masif itu ya. Jadi hasil bumi wilayah-wilayah jajahan tidak hanya Indonesia tapi di seluruh dunia, hasil bumi di wilayah-wilayah jajahan itu diambil, dirampok oleh para penjajah itu, dibawa ke negaranya masing-masing tanpa memperhatikan kesejahteraan di wilayah jajahannya itu. Oke. Untuk kasus Indonesia, kita bisa melihat di saat 1900 ya, di saat 1900 itu kan sebetulnya yang menjajah, ini sedikit ilustrasi. Apakah betul kita ini dijajah 350 tahun oleh Belanda? Itu bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Kan yang menjajah kita itu bukan Belanda. Sampai kemudian tahun 1900, akhir-akhir 1800 lah. Yang menjajah kita itu VOC sebetulnya. Ya, jadi VOC itu diperkenankan oleh kerajaan Belanda, beberapa sumber menyatakan demikian, untuk memiliki pasukan perang sendiri, memiliki angkatan perang sendiri, dan membentuk seolah-olah pemerintahan sendiri. Gitu. Dan hancurnya VOC itu dikarenakan persoalan korupsi yang ada di tubuh mereka. Itu ya. Itu. Nah, baru kemudian masuk abad masuk tahun 1900-an itu, awal-awal abad 20, ternyata saya pernah sampaikan ini ya, di negara, di wilayah kerajaan Belanda sendiri di Eropa, itu kan rakyat Belanda itu kan protes ke raja gitu ya, sehingga lahirlah apa yang dimaksud dengan politik etis itu ya. Politik etis itulah yang kemudian meskipun tetap sebagai koloni ya, meskipun tetap sebagai koloni, paling tidak semester 4 mulai di UIN Bandung ya. Ya. Mulai ajukan judul insyaallah. Pak Fajar, mohon dimatikan. Oke. Oke. Ya, paling tidak apa yang dilakukan oleh kerajaan Belanda itu untuk wilayah Hindia Belandanya itu terjadi perubahan yang
di pertemuan terakhir kemarin itu saya sebut sebagai zaman normal itu ya, sebagai zaman normal itu. Dan imbasnya adalah para pendiri bangsa kita itu kemudian memperoleh pendidikan, bahkan pendidikannya pun di Belanda ya. Bung Hatta itu kan dari sana ya. Itu. Dan sampai dengan zaman saya itu saya sendiri masih S1 saya itu kan gelarnya doktorandus ya. Yang laki-laki doktorandus, yang perempuan doktoranda. Dan hari ini besok lusa ibu bapak promosi, ya, ibu-ibu disebut promovenda, bapak-bapak disebut promovendus. Nah, itu semuanya adalah imbas politik etis ya. Itu imbas politik etis. Imbas politik etis hasil dari protesnya warga Belanda ya, terutama warga akademiknya kan. Warga akademiknya kepada pemerintahan kerajaan Belanda untuk memperhatikan kesejahteraan di wilayah koloni itu, termasuk di wilayah yang ketika memerdekakan dirinya menggunakan nama Indonesia itu. Nah, itu ya. Jadi oke, jadi Bapak tema-tema atau topik-topik ekonomi pembangunan dan perencanaan itu sejauh mata memandang kita sebetulnya. Tinggal nanti kita akan membatasinya di mana ya. Yang penting datanya ada. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di slide yang saya bagikan itu, ini 2004 ya. Ini 2004, peta 2004 seperti ini, dan kita bisa lihat warna-warni ini. Nah, warna-warni ini kan menunjukkan tingkat kesejahteraan itu ya, menunjukkan tingkat kesejahteraan. Dan kalau kita menggunakannya melalui pintu masuk IPM ya seperti inilah yang terjadi. Ini kemudian di 2009 ya, di 2009 kita bisa melihat perubahan warna-warna itu, meskipun warnanya berubah, tetap saja polanya sama ya. Polanya sama, artinya negara yang lebih dulu maju ya tetap saja mereka berada di peringkat atas ya. Bahkan sampai dengan 2011. Nah, ini Ibu Bapak yang ada di buku-bukunya Todaro itu ya, yang ada di buku-bukunya Todaro ini petanya seperti ini. Dan di buku Todaro yang 2020 itu tidak muncul peta yang membagikan, yang menginformasikan, yang berisi infografis terkait dengan tingkat kesejahteraan negara-negara di seluruh dunia ini. Ya. Oke, nah, jadi di awal saya sering mengutip atau mengungkapkan istilah lingkaran setan itu ya. Jadi lingkaran setan kemiskinan atau poverty trap itu, jebakan kemiskinan itu, ini dikemukakan oleh Nurse dan Baldwin tahun 50-an itu. Jadi tahun 50-an itu ya seiring dengan munculnya negara-negara bangsa atau merdekanya wilayah-wilayah koloni itu, dan lahirlah negara-negara yang kemudian mengambil bentuk nation state itu. Yang tadi saya katakan di awal, internasional economics ya, ekonomi internasional, internation, antar bangsa. Kalau pakai bahasa Malaysia antar bangsa ya. Jadi nation itu kan dari natal ya, lahir di situ, maka individu itu menjadi warga tempat di mana dia lahir. Itu seperti itu. Nah, oke. Nah, ini saya ambilnya dari Jingan ya. Dia seorang India, dan India dan Indonesia mirip-mirip lah ya. Masalah kemiskinannya itu mirip-mirip ya. Masalah kemiskinannya mirip-mirip. Buku terakhir yang saya peroleh itu buku yang terbit di tahun 2007. Nah, ketika diilustrasikan apa yang dikatakan oleh Jingan itu, lingkaran kemiskinan itu seperti ini ya. Jadi ada kalau kita lihat ini, kita bisa bagi dua ya. Ya, dari aspek atau dari sisi demand dan dari sisi supply. Baik dari sisi demand ataupun dari sisi supply, atau bacanya dari supply dulu baru kemudian demand. Jadi ini kosakata dan kata sambung dan itu tidak menunjukkan mana yang lebih dulu ya. Ini simultan aja. Simultan ini bisa bersamaan.
masalah utamanya tetap di sini, ya. Jadi masalah utamanya tetap di sini, di pendapatan rendah. Kenapa? Ya, baru merdeka kan, ya, baru merdeka. Yang namanya merdeka ya meskipun Indonesia pernah menikmati hanya kalangan tertentu politik etis itu, sehingga bukan banyak lah, ada sekolah yang didirikan, kemudian tingkat kesejahteraan juga ada juga pribumi yang jadi PNS zaman Belanda itu, ya. Tapi kan tetap saja mayoritas penduduk kan tidak menikmati itu. Mayoritas penduduk tetap berada dalam keterpurukan, ya. Mayoritas penduduk tetap berada dalam ketertindasan, tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi dan seterusnya. Gitu. Jadi karena pendapatan rendah, ketika pendapatan rendah ini, ya, ketika dari sini kita bisa jadikan titik pemberangkatan analisis sebagaimana yang dikemukakan oleh Jigan ini, atau Knox dan Baldwin di tahun 50-an itu. Ketika kita lanjutkan ke aspek atau ke sisi supply, maka yang terjadi adalah tabungan rendah. Jadi kan pendapatan rendah itu menghasilkan tabungan yang rendah. Nah, ketika tabungan rendah, berarti investasi rendah. Gini ya. Ini sebetulnya udah ada arah panah. Cuman ini biar taukid aja ya, menguatkan. Kalau tabungan rendah berarti kan investasi rendah. Ketika investasi rendah, maka pembentukan modal juga rendah. Ketika pembentukan modal rendah, maka produktivitas juga rendah. Nah, kalau produktivitas rendah, dipastikan pendapatan rendah. Nah, itu ya. Jadi ini muter ini. Makanya disebut dengan lingkaran setan itu. Ya, disebut dengan lingkaran setan. Ini kalau kita lihat dari aspek dari sisi supply. Nah, kalau kita lihat dari sisi demand, maka pendapatan rendah ini menghasilkan permintaan barang rendah. Ya, gimana ada permintaan, duitnya aja nggak ada kok. Tuh ya. Jadi pendapatan rendah menghasilkan permintaan barang yang rendah. Ketika permintaan barang rendah, investasi rendah. Ya buat apa investasi, kan permintaannya nggak ada. Jadi ini dan ini sudah sama mati, ya sudah sama nih. Ya, ini kan makro ya. Nah itu, ini kan makro. Oke, nah investasi rendah melahirkan pembentukan modal rendah, pembentukan modal rendah menghasilkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah menghasilkan pendapatan yang rendah. Jadi muter-muter di sini. Muter-muter di sini. Itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat di buku-buku ekonomi makro, maka dibutuhkan injeksi. Injeksinya dari mana? Injeksinya dari negara-negara maju yang sebelumnya mereka itu penjajah. Masih ingat kan IGGI untuk Indonesia ya? Gitu. Itu kan ya, dan mohon maaf kan, kita kan masih melihat modus penjajahan di situ, ya, penjajahan pada masa kemerdekaan itu, ya, neo kolonialisme. Sebab di awal saya sudah sampaikan, jadi hari ini kita ngulang aja. Apapun bantuan, apapun bentuk bantuan itu kan tidak murni bantuan. Ada paket-paket bantuan yang terselubung sebetulnya. Ibu Bapak bisa lihatlah sehebat-hebatnya Indonesia bikin mobil lah misalkan gitu ya. Jangan lupa kita ini tergantung juga ke Jepang. Ya, dan Indonesia adalah pasar terbesar ya bukan pasar terbesar lah. Pasar yang sangat besar ya bagi produk kendaraan Jepang. Nah, itu kan. Itu seperti itu. Ya, jadi ada apa? Ada ada fenomena yang tetap bisa kita analisis, ya, bisa kita munculkan, bisa kita bisa kita ungkap ya, bisa kita diskusikan bersama. Sehingga Ibu Bapak, apapun bentuk bantuan itu, kita kembali ke skala ekonomi. Apakah jadi kan di awal saya katakan
ekonomi pembangunan kalau datangnya dari negara maju nih, ya dari yang apa? Ya, yang hijau muda itu, itu kan bagaimana memastikan pasar produk, itu ya di awal saya sudah katakan itu. Nah, bagi negara-negara yang hari ini menjadi atau disebut sebagai developing countries itu, bagaimana merubah nasib. Mereka memberikan bantuan agar pasar produk mereka tetap ada, ya. Nah, negara yang menerima bantuan itu bagaimana agar nasib bisa berubah. Tuh, oleh karena itu datanglah perhalan, ya, bottom of pyramid itu ya, gitu. Jadi kata perhalan, wahai negara-negara maju, itu ya, wahai negara-negara pemberi bantuan, agar pasar produk kalian tetap ada, tetap terjamin, ya sejahterakanlah negara-negara berkembang. Nah, gitu ya. Jadi perhalan itu ada di titik tengah, konsep perhalan itu ada di titik tengah terkait dengan bagaimana nasib. Jadi ketika sudut pandang di negara-negara berkembang, bagaimana agar nasib itu berubah menjadi lebih baik. Negara-negara maju, bagaimana agar pasar produknya tetap ada, ya kita harus sejahtera bersama, gitu ya. Gitu. Kita harus sejahtera bersama. Oke, saya kembali dulu ke makro ya. Kembali dulu ke makro. Saya harus bikin dulu ini sebentar. Apaan? Saya harus bikin dulu kurva bentar. Ya. Apaan? Oh, mau pakai ini? Kak Toto, punten di mute. Oke. Nah, kan gini ya. Ini Romer itu pernah mengatakan bahwa ini nggak terlalu bagus sih sebetulnya. Nggak boleh begini ya. Nggak boleh begini. Tapi oke, kita lihat inilah. Ini ya. Kita lihat ujung. Kita lihat ujung ya. Kita lihat ujung kurva ini. Nah, inilah ya. Ini harus sama nih. Nah, jadi suatu saat semua negara di dunia itu akan berada pada titik kesejahteraan yang sama. Ya. Semua negara di dunia akan berada pada titik kesejahteraan yang sama. Kenapa? Karena pola pertumbuhan itu konvergen. Ya. Pola pertumbuhan itu konvergen. Lain ini hitam ini aja ya. Ini negara yang lebih dulu maju. Kita kasih apa nih? Kasih hijau ya. Hijau muda. Tadi kan gambarnya hijau muda. Oh ini outline ya. Bukan itu ya. Nah, outline. Nah ini yang inilah ya. Kasih merah. Ini. Oke, jadi negara yang lebih dulu maju itu akan sampai pada titik stagnan
Dan negara yang developing countries yang sekarang sedang berkembang ini juga akan sampai pada titik yang stagnan di tingkat yang hampir sama atau bahkan mungkin sama ketika diambil angka mutlaknya, ya, angka mutlak pertumbuhannya itu sama, gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke, sementara hari ini kita melihat kita masih ada di sini, ya. Bahwa hari ini kita masuk ke menjadi anggota G20, ya oke lah ya gitu ya. Tapi secara umum kalau kita kembali melihat ke sini, nah ini kan yang terjadi adalah oke, satu itu. Yang kedua, oke, kita persempit sekarang menjadi ke wilayah Indonesia, ya. Ibu bapak, saudara, pendapatan rendah itu dan lingkaran setan ini tetap terjadi sekaligus juga menjadi korektor pertumbuhan. Apa variabel yang bisa menjadi korektor itu? Itu rasio Gini, ya, inequality itu. Jadi ketika pertumbuhan tinggi, rasio Gini tinggi, nah itu menjadi korektor. Oleh karena itu, saya sudah kirim itu ya bukunya Pak siapa? Profesor Arif Ansori. Sudah belum? Bukunya Pak Arif Ansori itu. Nah, saya lihat dulu di Google deh. Ini ada buku gratis nih dari beliau. Nah, ini ya bukunya ya. Keadilan untuk pertumbuhan. Jadi kalau kita baca buku ini, Ibu Bapak silakan baca, masuk ke Google Books ya. Masuk ke Google Book, ini di-download aja gratis bukunya. Jadi diwakafkan oleh beliau. Beliau guru saya ya, guru mikro saya. Mikro makro, enggak, makro bukan ya, mikro lah. Guru mikro saya. Bukunya ini Keadilan untuk Pertumbuhan. Nah, jadi saya melihat ada pesan dari buku ini bahwa jadi ini kontrak Kuznets ya. Kan kalau Kuznets itu kan terbalik. Jadi Kuznets itu kan begini nih. Mana ya yang bisa dipakai? Inilah ya. Kuznets itu kan begini. Bapak yang ngajar makro, ya kurang lebih beginilah ya Kuznets itu. Nah, kurang lebih beginilah ya. Tuh. Jadi pertumbuhan dulu, ini pertumbuhan ke sini ya. Ini ketimpangan. Jadi kalau kata Kuznets ini pertumbuhan. Ini inequality, ini ketimpangan. Ininya tuh ini di situ tuh jadi nggak. Ini kata Kuznets ya, ini pertumbuhan, ini ketimpangan. Iya, ya perasaan tuh.
Jadi kalau kita baca Ya, tapi bocah hipotesis- pada beli gelem, Kang anak capek, ya wis ya kita wong tua ngalah. Bu Ana, punten di mute. Maaf, maaf, maaf. Oke. Jadi kalau kita baca hipotesis Kuznets itu seperti ini. Jadi ketika kita memulai pertumbuhan dari titik ini misalkan, ya, kita memulai pertumbuhan dari titik ini, ya pertumbuhan dan bergerak ke sini, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ya, ini ketimpangannya nih bergerak ke atas sampai pada batas tertentu. Ya, kata Kuznets itu. Nah, ini ya, ini titik lah ya di sini. Guys. Iya, anggap lurus aja ya. Diskantar. Enak bacanya ntar. Ah, inilah ya. Nah, inilah. Ini lurus nggak? Lurus ya. Nah, gitu. Ini batas di mana antar. Ini batas di mana ketimpangan akan berhenti dan turun, ya. Ini kurang lebih kata Kuznets lah ya seperti itu. Nah, persoalan yang dihadapi kalau kita menggunakan hipotesis Kuznets, ini kan di wilayah ini nih, ya, di wilayah pada saat enaknya pakai MATLAB ya, saya nggak bisa MATLAB-nya, gitu. Kan yang bahaya itu di sini. Nah, inilah ya. Oh, saya feel merah nih. Nah, yang bahaya itu kan di sini. Ya. Pada saat pertumbuhan berada di sini, kenapa? Karena ketimpangan naik. Nah, ini ya. Nah, yang bahaya itu ini. Dan ini makanya inilah yang disebut sebagai negara transisi itu ya. Negara transisi itu pada saat pertumbuhan baru naik ya, baru berjalan, yang terjadi adalah ketimpangan. Nah, Kuznets memiliki hipotesis yang U terbalik ini kan jadi mirip U terbalik ya. Mirip U terbalik ini. Ini yang kemudian harapan Kuznets dengan hipotesisnya, suatu saat nanti akan terjadi penurunan. Jadi ketika pertumbuhan berlanjut ke sini, nah, ini warnanya sudah kasih biru ya, hijau lah. Nah, ini tuh, ya. Dan ini dengan sendirinya akan turun ketimpangan itu. Ya, akan turun pada saat hipotesis Kuznets berlaku. Nah, gitu ya, pada saat hipotesis Kuznets berlaku. Oke. Gitu. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan? Nah, kita lihat ini ya. Atau ini dulu lah ya, kita simpan di atas ya, baru kemudian ke sini. Jadi untuk menjelaskan ini kita gunakan Kuznets ya. Kita gunakan Kuznets. Oke. Nah, kembali ke foreign direct investment itu. Foreign investment itu yang ternyata ada paket. Ada paket terselubung ya, ada modus itu. Nah, kita punya ini nih. Atau paling tidak saya ya. Jadi dari sini ya, dari lingkaran setan ini saya adaptasi menjadi seperti ini. Oke. Jadi kita lebih fokus ke IPM ya. Pendapatan
pendidikan, kesehatan. Pendapatan rendah ini melahirkan konsumsi rendah, otomatis pendidikan rendah, otomatis kesehatan juga rendah. Pendidikan rendah, kesehatan rendah, otomatis produktivitas rendah. Produktivitas rendah kembali ke pendapatan yang rendah. Itu ya. Nih. Ini seperti ini. Nah, di sini saya kasih judul gambar ini, zakat merubah pendidikan dan kesehatan dalam jebakan kemiskinan. Oke. Kita lihat di gambar kedua. Nah, ini. Jadi ini sebelum zakat, ini setelah zakat. Ini sebelum zakat, ini setelah zakat. Kalau ada pertanyaan, Pak Anton, itu kenapa ada wirasasmita di situ? Iya, karena ini saya konsultasikan ke Pak Yuyun, rahimahullah ya, almarhum, ke Prof. Yuyun Wirasasmita. Mungkin Ibu Bapak yang alumni Unpad tahulah ya, siapa beliau. Itu. Jadi yang dari Unpad, saya guru, saya ilmu ya. Gitu. Oke, jadi ini sebelum injeksi zakat, ini setelah injeksi zakat. Ini setelah injeksi zakat. Oke. Dan kita bisa perluas tidak hanya zakat tapi juga dengan ini. Ya. Oh, ini fiskalnya mestinya jangan muncul dulu ya. Ntar. Fiskalnya jangan muncul dulu. Sorry. Tutuplah. Ini ya. Nah, itu ya. Oke, kembali ke sini. Ini. Nah, ini ya. Jadi zakat, infak, wakaf, sedekah, apapun, derma, charity, donasi ya, ini. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya, itu. Sehingga ya untuk bisa keluar dari jebakan kemiskinan itu nggak ada cara lain kecuali injeksi, ya, kecuali injeksi, nggak ada cara lain. Atau mungkin ibu bapak ada yang pernah mendapatkan masukan materi kuliah atau materi seminar, ada selain injeksi ada misalkan, ada nggak? Barangkali ada yang ada yang mungkin ada informasi terupdate terkait dengan bagaimana agar satu wilayah ya, satu masyarakat bisa keluar dari jebakan kemiskinan itu di luar injeksi. Oke. Kalau tidak ada komentar berarti nggak ada ya. Oke, jadi ilmu kita sampai hari ini berada di sini, ya. Ilmu kita sampai hari ini masih berada di sini. Jadi untuk ini ya, jadi untuk menyelesaikan pendapatan rendah, konsumsi rendah, pendidikan rendah, kesehatan rendah, dan produktivitas rendah, yang juga akhirnya kembali melahirkan pendapatan yang rendah. Satu-satunya resep adalah kita injeksi ya, kita injeksi ya. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya yang pendapatan rendah ini bisa merubah konsumsi yang asalnya rendah menjadi tidak rendah, nggak ada cara lain kecuali dengan injeksi. Nah, gitu ya. Ini injeksi agar yang konsumsi rendah bisa tetap mengakses pendidikan, bisa tetap memperoleh fasilitas kesehatan, nggak ada cara lain kecuali dengan injeksi. Ya. Nah, yang pendidikannya rendah dan yang kesehatannya rendah ini tetap bisa berproduktivitas yang tinggi gitu ya, merubah yang asalnya rendah menjadi tinggi, nggak ada cara lain.
Orang yang konsumsi kesehatannya rendah tetap bisa bekerja. Orang yang tingkat konsumsinya rendah tetap bisa sekolah, nggak ada cara lain, injeksi. Ya. Yang produktivitasnya rendah ini apa? TPT ya, itu tingkat pengangguran terbuka, nggak ada cara lain, injeksi. Injeksi yang emergency exit menjadi BLT. Orang lapar itu jangan disuruh kerja. Orang miskin lapar, jangan disuruh bekerja. Gimana caranya? Kasih makan dulu. Setelah kasih makan, baru disuruh bekerja. Ya, itu yang emergency exit ya. Emergency exitnya seperti itu. Jadi semua ini arah panah ini adalah injeksi. Oke. Nah, sekarang ya karena kita di UIN ya dan prodinya hukum Islam gitu ya. Ini yang saya tawarkan itu ya, yang saya tawarkan itu zakat, infak, sedekah, wakaf dan apapun ini yang kemudian menjadi instrumen fiskal atau instrumen filantropi. Jadi ketika dicatat itu menjadi fiskal ya, ketika tidak dicatat itu menjadi filantropi. Singkatnya begitulah. Tentu tidak sesederhana itu ya, tentu tidak sesederhana itu, tapi paling tidak itu menjadi apa? Kita bisa meminjam pendekatan kebijakan fiskal atau pendekatan filantropi ketika itu terjadi di masyarakat langsung tidak melibatkan negara ya terkait dengan bagaimana agar siapapun kita menjadi terbebas dari jebakan atau lingkaran setan kemiskinan itu. Tuh, ya. Nah, terakhir ya. Ya terakhir lah. Ini ya. Dipotong di sini dengan zakat. Ya. Nah, ini ya. Yang tabungannya rendah kasih zakat. Yang tingkat pendidikannya rendah, yang pendapatannya rendah sehingga tidak bisa sekolah, kasih zakat. Nah, Bu Bapak coba, ini Prof Yuyun ini 2010 ya. Ini masuk ke fertilitas. Orang yang pendapatannya rendah, fertilitasnya tinggi. Ada yang bisa jelaskan? Ini masalah negara berkembang itu di sini, atau masalah negara miskin itu di sini. Ada yang bisa jelaskan nggak? Hah? Gimana penjelasannya? Penjelasannya gimana tuh? Orang yang pendapatannya rendah, tingkat fertilitasnya tinggi. Sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk tinggi. Halo? Silakan berbagi pengetahuan. Saya nggak bilang berbagi pengalaman ya. Halo, saya bikin kopi dulu, bentar. Ya. Aduh, Pak Anton, saya sungkan menjelaskannya. Nah, Mungkin kalau karena nganggur aja, Prof. Ah? Karena nganggur aja. Banyak waktu. Ya, kemarin kan muncul meme, dan meme-nya itu kan dari siapapun ya, termasuk dari Gubernur Jawa Barat kan gitu, waktu lockdown itu. Ketika lockdown kan tingkat kehamilan tinggi, kan? Jadi memang orang yang pendapatannya rendah nggak punya hiburan lain. Itu penjelasannya begitu. Ini sepertinya main-main, tapi ini benar, ada datanya.
Kayak orang Ya. tua kita dulu ya, Prof. Ya, itu. Jadi Bu Bapak, ini persoalan kita, persoalan manusia itu di sini. Persoalan manusia itu di seluruh dunia itu persoalannya di sini. Ya. Jadi Bu Bapak bentar lagi dokter nih. Ya, yang namanya dokter kan memiliki otoritas untuk menyampaikan gagasannya kan, gitu. Udah lulus mata kuliah ekonomi pembangunannya, sebelumnya mikro makro, ya. Kemudian materinya juga termasuk ekonomi sektor publik. Jadi kalau bicara fiskal kan itu ekonomi sektor publik. Ya, udah saya kasih bukunya siapa? Bukunya Stiglitz, ya. Udah saya kasih bukunya Todaro, Smith, Jingan dan lain sebagainya. Udah baca bukunya Fahim Khan, udah baca bukunya siapa? Capra, Munzirkhoff, kemudian siapa lagi? Metwali dan lain sebagainya ya. Itu Ibu Bapak menjadi punya otoritas untuk menyampaikan gagasannya terkait bagaimana memperbaiki persoalan ekonomi manusia. Itu ya. Itu. Jadi inilah persoalan manusia itu ternyata di sini ya. Dimanapun. Jadi kalau kemarin itu kan slide-nya kan nggak begini ya. Itu. Nah sekarang slide-nya saya coba menjadi seperti ini. Dimanapun kita hidup, inilah persoalan kita. Tuh. Oke. Ya, karena ada aspek etnografis, jadi kan kita bicara tingkat fertilitas tinggi di wilayah publik ini agak-agak malu ya. Padahal nggak juga, mestinya kan nggak juga gitu. Tapi oke lah ya. Kita lanjut ke slide terakhir ini. Jadi ada unsur corak dan ada unsur dan corak budaya. Tuh. Jadi Bu Bapak Saudara, yang ini nih. Nah, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slide ini ada di disertasi saya. Itu ya. Jadi saya menyampaikan apa yang saya sudah tulis sampai dengan ini. Gitu ya, sampai dengan ini. Makanya saya tadi nanya, barangkali ada tambahan atau ada koreksi. Jadi bagi yang ada tambahan itu silakan ditambah, bagi yang koreksi juga silakan dikoreksi dan koreksilah dalam artikel jurnal. Jadi ujung-ujungnya kembali ke jurnal sekarang ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ini saya sudah terbitkan di jurnal yang barusan itu. Ya nggak seperti itu banget lah ya itunya. Gambarnya. Itu. Jadi Ibu Bapak silakan dilihat lah ya matrik ini ya. Ini unsur budaya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini unsur budaya ya. Ini coraknya. Pak Anton, itu simplifikasi ya. Ini namanya teoritisasi kan simplifikasi. Dan kerjaan dokter itu kan melakukan teoritisasi. Ya, ini yang induktif itu yang begini. Yang induktif itu yang begini ya, kan pendekatan itu bisa induktif, bisa deduktif. Yang induktif itu dari lapangan kita lakukan konseptualisasi. Ibu Bapak, kalau kita lihat ini dari sistem kepercayaan atau keyakinan, oke. Dari sistem kepercayaan atau keyakinan, ketika corak budaya yang pesimistik, maka sistem kepercayaan atau keyakinan ini fatalistik. Hebatnya pakai dalil. Lihat Al-Hadid 22. Ibu Bapak silakan lihat Al-Hadid 22. Mana pantun Al-Hadid 22? Mari kita lihat. Al-Hadid 22. Al-Hadid 22 ya. Dan gimana sih ayatnya? Nah. Ini yang membentuk itu ya, ma'asoba min musibah
Auzubillahi ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah, ini ya, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'ala Allah yasir. Tuh. Jadi ya sudah, hidup kita ini ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang. Arjuna, Gatotkaca, jagoan itu karena oleh dalang dibuat jagoan. Ya, kita miskin ini karena dibuat miskin aja. Itu kehendak Tuhan kok. Nah, gitu ya. Itu. Jadi Bapak, ini ya fatalistik. Nasib tidak bisa dirubah. Hebatnya pakai ayat Quran. Sehingga pandangan hidupnya statis. Data kualitatifnya Ibu Bapak bisa lacak di bukunya Prof. Harun Nasution. Jadi Pak Harun Nasution, Allah, ya, sampai menuliskan begini di bukunya itu. Waktu terjadi penjajahan ya, zaman Belanda itulah ya. Itu masyarakat itu memiliki pandangan. Orang Belanda datang ke Indonesia, ke waktu itu Sumatera Utara ya. Jadi Pak Harun Nasution almarhum itu kan berasal dari Sumatera Utara. Itu karena memang dikirim Tuhan. Nanti juga kalau Tuhan berkehendak, mereka pulang dengan sendirinya, mereka hilang dengan sendirinya. Tunggu aja kapan waktunya, terserah Tuhan. Itu ya, pandangan hidupnya statis. Contoh pandangan hidupnya, rezeki ditanggung Tuhan. Konsekuensinya pasrah, menerima apa adanya. Ya. Nah, Ibu Bapak yang memiliki pandangan seperti ini masih banyak. Atau jangan-jangan di antara kita masih seperti itu pandangannya. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua, optimistik. Ini kebalikannya. Tuh, jadi ini lagi-lagi ya, simplifikasi, melahirkan dikotomi ya, pesimistik, optimistik, fatalistik, rasionalistik. Rasionalistik, nah yang fatalistik ngutip ayat, yang rasionalistik juga ngutip ayat. Ya, ngutip ayatnya apa? Ar-Ra'd 11. Apa ayatnya Ar-Ra'd 11 itu? Ar-Ra'd 11 itu. Mari kita lihat. Nih, mari kita lihat. Mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Nah, itu ya ayatnya. Ya dua-duanya pakai ayat nih. Gitu. Ya. Ayatnya dipotong sampai sini. Ah, ini ya. Tuh. Ya, jadi ini ya. Yang fatalistik juga ada ayatnya, yang rasionalistik juga ada ayat. Oke, pandangan hidupnya yang kedua ini, yang optimistik ini dinamis. Contoh pandangan hidupnya, rezeki harus dicari. Konsekuensinya harus berusaha. Ibu Bapak masih ingat frasa banyak anak, banyak Rezeki. Nah, itu ya. Banyak anak, banyak rezeki itu berada di sini. Ya. Nah, ini nih, banyak anak, banyak rezeki itu ada di sini nih. Contoh ya. Ya, ini ekonomi sumber daya manusia nih, banyak anak, banyak rezeki ini. Bonus demografi, nah itu. Apakah jadi bonus atau jadi beban? Oke. Saya kasih apa? Biru lah ya, biru terus format fill. Ini ya. Nih. Ini kemudian yang keduanya ini saya kasih apa? Prof, mohon maaf. Ya. Ada Kalau kuliah?
Kalau di aliran kalam itu mungkin Jabariyah Qadariyah ya, Prof gitu. Ya, oh ya, boleh jadi begitu. Inilah ya, ini ya, tuh, ini ya. Jadi, oke, Ibu Bapak, oleh karena itu, untuk bisa memahami ini, Ibu Bapak baca disertasinya Prof. Nanat Fatah Nasir. Ya, Prof. Nanat Fatah Nasir, jika ingin mendalami ini ya, tuh, Prof. Nanat pakai Weber, itu analisisnya, dan Webernya diserang oleh Prof. Nanat. Ya, Prof. Nanat pakai Weber dan Weber diserang oleh Prof. Nanat. Gitu. Nah, Ibu Bapak, ini yang dua ini ada di Tasikmalaya. Dalam batas penelitian Prof. Nanat. Gitu. Orang Tasikmalaya itu nggak tahu Jabariyah Qadariyah, nggak tahu ya. Para pedagang itu ya, kan Tasik itu kan padangnya Sunda, ya, itu padangnya Sunda. Jadi pertanyaannya, apakah yang pesimistik ini pada miskin semua? Enggak juga. Jadi dalam pandangan mereka yang pesimistik itu, mereka hanya menjalankan kehidupan apa adanya, dan ketika mereka dagangnya untung, ya ini memang ditanggung Tuhan. Ini memang sudah ketentuan Tuhan. Min qabli an nabra'aha. Gitu. Gitu ya. Nah, sementara kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa untung, kenapa bisa untung? Ya kita belajar dari kegagalan masa lalu. Belajar dari kegagalan masa lalu, membuat perencanaan dan seterusnya lah, kira-kira begitu ya, itu penjelasannya. Jadi Ibu Bapak, tidak selalu yang pesimistik itu juga miskin. Dalam kenyataannya hari ini ketika sudah masuk pada corak budaya. Tidak selalu, tetapi bagaimana cara pandang mereka terhadap nasib itu. Jadi ketika banyak anak, banyak rezeki, itu kita simpan di yang pertama ini nih. Ya, nih banyak anak, banyak rezeki, ini kan di sini nih. Karena masing-masing orang sudah ditanggung rezekinya. Tapi yang kedua, banyak anak memerlukan banyak rezeki. Tuh. Siapa yang bicara begitu? Prof. Ahmad Tafsir. Ya. Jadi guru-guru saya itu, guru-guru kita itu ya, itu keren-keren tuh berpikirnya ya. Prof. Nanat, Prof. Tafsir, ya, itu paling tidak yang ada di disertasi saya ya. Tanpa saya menafikan kontribusi dari guru-guru saya yang lain, termasuk almarhum Prof. Juhaya. Itu ya, banyak masukannya lah. Dan itu yang membentuk corak berpikir saya. Kemarin, ini kan 2015 nih disertasi ini. Masih baru ya, baru 5 tahun lah, baru 6 tahun ya. Baru dipromosikan di Unpad. Ini seperti ini. Gitu ya. Jadi banyak anak, banyak rezeki, itu yang pertama. Banyak anak memerlukan banyak rezeki, itu yang kedua. Ya, yang pesimistik. Pesimistik itu tidak selalu negatif ya. Pesimis merubah nasib maksudnya. Ya sudah, jalani aja hidup ini. Ya berhasil gitu. Jadi profesor ya. Jadi kan gitu. Tidak jadi profesor ya sudah ketentuannya. Saya jadi profesor hari ini karena sejak Lauhil Mahfuznya sudah ditulis saya jadi profesor. Ibu Bapak jadi mahasiswa, jadi dokter, ya dari situ. Nah, gitu ya. Jadi ini persoalan cara pandang. Persoalan cara pandang. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, oke. Saya stop share dah. Stop share. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, oh sekarang lumayan ya, 16 ya. Jadi setengahnya lah masuk ya. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan itu tergantung juga sudut pandang, pendekatan, model analisis dan lain sebagainya yang kita pilih. Itu ya. Itu. Jadi Jadi ilmuwan itu, jadi akademisi itu
itu diantaranya itu konsisten dalam metodologi. Jadi kalau kita menggunakan sudut pandang A, maka kesimpulan yang dimunculkan sampai dengan akhir itu harus berada pada ruang A. Ketika kita berada di sudut pandang B, maka sampai akhir kita gunakan sudut pandang B. Jadi kita belajar konsisten dalam aspek itu ya, dalam aspek metodologi. Apapun fenomenanya. Apapun fenomenanya. Oke, sampai sini dulu. Cukup lah ya. Gitu. Minggu depan masih, jadi sebetulnya formalnya selesai minggu depan ya. Minggu depan pertemuan terakhir tuh formalnya. Tapi ya non formalnya selama hayat di kandung badan. Ya. Untuk hal-hal yang belum teruraikan, terjabarkan selama perkuliahan gitu. Gitu, Pak, Bu. Ada komentar, ada pertanyaan atau ada apapun? Silakan. Sebelum kita tutup. Itu aja Prof, mohon izin mau minta share yang dikirim ulang yang barusan materi yang terakhir, yang hasil revisi Prof. Yang mana Pak? Yang barusan Pak, yang di-share. Itu kan yang tadi pagi dibagi itu mungkin belum ada perubahan, tapi yang barusan ada beberapa perubahan. Oh, saya salah kirim berarti. Bentar. Oh. Nah, yang tadi kan belum ada ini. Iya, betul, Bro. Ya, ini kan barusan kan saya bikin ya. Ini barusan saya bikin. Tapi yang ini kan sudah ada yang tadi itu. Ada yang lainnya ada, Bro. Oke. Ya, ini bikin sendiri aja, Pak. Bentar. Kan siapapun bisa lah. Oke. Ini ya, sudah saya kirim yang kedua ya. Mohon dilihat aja di grup. Baik, makasih Prof. Ada izin bertanya sedikit, Prof. Ya, banyak juga nggak apa-apa, Pak. Kecuali kalau Prof. dosen yang lain sudah menunggu. Maaf, sekedar buat pengetahuannya, Prof. Itu tadi kan kita masuk ke lingkaran kemiskinan bagi negara-negara yang sedang berkembang ya. Yang kita ketahui dari dulu tuh termasuk Indonesia, negara sedang berkembang. Lu. Maaf. Jadi termasuk Indonesia masuk dalam lingkaran kemiskinan. Apakah ada negara lain, negara sedang berkembang juga yang dalam lingkaran kemiskinan itu dia udah berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut ya, sehingga mungkin bisa menjadi contoh dan bisa menjadi studi banding bagi kita, Prof. Ya, ada makasih. Pak, ada Timur Tengah Pak. Mana tadi? Ya. Ini Pak, ini kan masih hijau nih. Ya, sebentar ini baru. Oh ya, ini kan seperti ini ya warnanya ya. Nah, nih, ini kan sudah mendekati ke sini Pak. Ya, Timur Tengah ini, petrodolar itu ya. Ya. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan?
Jadi Ibu Bapak, di perguruan tinggi, jadi gini, ya ini lagi-lagi sudut pandang ya. Jadi Saudi itu perguruan tinggi yang membuka prodi teknologi perminyakan itu bahkan salah seorang dosen saya ya, sudah meninggal sekarang orangnya, namanya siapa? Lupa saya, lupa nama baptisnya itu. Kadang suka nangis saya menyebut nama itu. Jonathan Sumirat Slamet. Itu saya dapat info dari dia karena dia itu insinyur perminyakan ITB, S3-nya ekonomi pertambangan di Oklahoma University. Nah, waktu dia kuliah di Amerika, itu dia kaget karena Saudi itu ada prodi perminyakan, teknologi perminyakan yang lebih baik dari prodi yang diambil waktu di Amerika. Gitu ya. Jadi modal terbesarnya itu knowledge based economy. Sama seperti yang di pertemuan yang lalu saya sebutkan terjadi di Finlandia. Jadi knowledge based economy itulah menjadi modal dasar keluarnya dari jebakan ini. Knowledge based economy itu ini ya, yang asalnya pendidikan rendah menjadi naik. Nih. Nah, pertanyaannya kan how to shift dari rendah ke naik itu dia. Itu persoalannya. Nah, kan negara-negara Timur Tengah itu menjadi negara kaya sekarang, bahkan menjadi yatato waluna fil bunyan itu yang menurut hadis itu ya. Banyak para ustadz di YouTube, ustadz di YouTube yang menghubungkan hadis itu dengan tanda-tanda kiamat ya. Gitu. Yatato waluna fil bunyan itu karena mereka menjadi petrodolar. Mereka menjadi petrodolar setelah ditemukannya minyak ya, yang dalam hadis lain disebutkan dengan emas hitam itu, dan itulah gitu. Jadi oke. Jadi kalau di sini ini oke, sinilah ya. Ini kan lingkaran setan. Lingkaran setan tanpa melakukan apapun tetap berkutat di sini. Ya. Nah, agar bisa melakukan apapun, jadi sebelum ke sini nih, mohon zakatnya jangan dilihat dulu ya. Zakatnya ganti dengan injeksi. Injeksilah. Dengan apapun, ya itu tadi. Dengan apapun yang bisa menjadi injektor. Itu. Dengan apapun yang bisa menjadi injektor. Kita bisa berkaca ke negara-negara Timur Tengah yang sebelum ditemukannya minyak, itu mereka hidup dalam keadaan miskin, bahkan terbelakang ya. Itu bahkan Ibu Bapak boleh lihatlah ketika radio pertama kali ditemukan dan di setel di Saudi itu kan dicacak gitu ya, dihancurkan, itu dianggap ada jin di dalamnya ya, dan yang melakukannya ulama loh ya gitu. Itu wajah kita itu ya, wajah negara dunia ketiga itu kan seperti itu. Mana ini ya, jadi ketika radio pertama kali ditemukan ya, dan kemudian dipertontonkan, diperdengarkan, itu sampai secara tegas itu di dalamnya ada jin. Ya, betapa kita menjadi terjebak dalam kebodohan pengetahuan kita. Dan itu dilakukan oleh ulama. Ya, kecuali kalau informasi itu salah ya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan juga sebatas apa yang saya peroleh. Itu. Sejarahnya itu seperti itu. Bagaimana bisa mereformasi kehidupan kita. Jadi IPM itulah sebabnya kenapa Amartya Sen mendapatkan Nobel ya, dan penggagasnya adalah Mahbubul Haq gitu. Sayang usianya tidak lama ya. Jadi yang dapat Nobelnya kan Amartya Sen ya, muridnya itu. Kan mestinya Mahbubul Haq juga dapat ya. Atau misalkan ada nggak penghargaan yang orang penggagasnya sudah meninggal? Ada Nobelnya nggak? Kalau ada Nobelnya mari kita usulkan ya. Itu Mahbubul Haq yang pertama kali menggagas terkait dengan IPM itu. Ya, karena memang persoalan kehidupan manusia itu ya berkutat di sini, di IPM itu. Ya. Pendapatan, pendidikan, kesehatan. Taraf hidup, akses terhadap pendidikan, akses terhadap
kesehatan. Itu seperti itu. Oke, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, adakah contoh? Ada. Mana? Negara-negara petrodolar. Dan mereka investasi di aspek pendidikan luar biasa. Ya, investasi di aspek pendidikan luar biasa. Nah, ya Timur Tengah kerajaan ya. Nah, ada nggak negara demokrasi? Yaitu Finlandia. Finlandia kan lebih belakangan majunya dibanding Eropa Barat. Finlandia kan agak ke utara, ya. Finlandia, Swedia, Norwegia itu yang agak di utara itu, ya, sebelum ditemukannya Nokia itu, itu mereka jadi 50 tahun knowledge based management mereka lakukan. Ya, knowledge based management mereka lakukan. Itu ya jawabannya. Ya, Mudah-mudahan tidak puas. Jadi kalau kita ingin terbebas agar kita tetap memperoleh bonus demografi dari tingkat kelahiran yang tinggi itu Indonesia di 2040, 2050, kita harus konsisten pada aspek pendidikan. Ya, kita harus konsisten pada aspek pendidikan. Nah, karena di negara berkembang ini selalu ada lag, selalu ada jeda antara lulusan dengan perolehan pekerjaan, maka di negara berkembang, di developing countries itu pendidikan tetap unsurnya cost. Itu ya, unsurnya cost itu. Jadi emang Pak Anton bisa nggak pendidikan gratis? Bisa, tinggal taikkan pajak. Kita mau nggak pajak kita dinaikkan? Kan nggak mau, iya kan? Iya, jangankan di Indonesia, di Amerika aja kan preferensinya negatif. Ya, penelitian Litzenberger dan Ramaswamy tahun 78-an dan 78 atau 82, preferensi pajak itu kan negatif. Itu. Jadi tetap saja, ya jangan kan pajak ya, zakat juga kan sama ya. Khuz min amwalihim itu. Itu seperti itu. Padahal kalau kita memahami betul aspek fiskal substantif ya, aspek fiskal substantif itu luar biasa. Makanya Imam Ghazali itu dalam frasa awal Kitabul Kasbi wal Ma'ash, lihat dalam Ihya, kitab Adabul Kasbi wal Ma'ash itu, kitab Adabul Kasbi wal Ma'ash dalam Ihya Al-Ghazali itu di awalnya dalam edisi tertentu ya, karena itu kan tergantung juga edisi cetakannya mana, pentakiknya siapa. Imam Ghazali mengatakan tidak akan miskin dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu memperbaiki perekonomian. Dan itu dikutip oleh Don Bush and Starts. Saya kutip juga dalam disertasi ya. Saya kutip juga dalam disertasi. Nantilah minggu depan saya sampaikan insya Allah. Atau jangan-jangan sudah saya sampaikan, cuma saya lupa. Ya. Jadi shifting income to the lupa saya bahasa Inggrisnya ya, to the less welfare itu. Jadi menggeser pendapatan ke kelompok yang tidak terlalu sejahtera itu akan memperbaiki perekonomian. Saya tidak tahu apakah Don Bush and Starts itu, Fisher and Starts itu baca Ihya atau tidak. Anggap saja mereka tidak baca, berarti ada satu sel pemikiran yang sama antara Don Bush, Fisher, dan Starts yang hidup di abad 21 ini dengan Al-Ghazali yang hidup di abad ke-6. Nah, gitu. Jadi gimana? Ya, tetap semangat sebagai akademisi, gitu ya. Itu mungkin sampai sini dulu. Khawatir yang mau masuk ke ruang sebelah terhambat ya, gitu. Kecuali kalau memang sudah nggak ada kuliah di ruang sebelah, masih tetap mau dilanjutkan. Tapi saya juga harus masuk ke kelas berikutnya sebetulnya, atau saya harus mempersiapkan bahan. Oke, cukup, Ibu, Bapak. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih, Iya. Bro. Oke, Pak Henry belum jawab pertanyaan saya tadi. Bengkulu gimana kabarnya? Bro, maaf Bro, tadi di komputer nggak ada suara Bro. Oh, nggak ada suara.
Oke deh. Baik, Ibu Bapak mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika La ilaha illallah. wa ilaik. wal hidayah billahi fisabilil haq nasuminallah wa tunqari wa basyirul mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Sami.